adik-adik. Wah, adik-adik di rumah apa kabarnya? Kak Sena percaya semuanya dalam keadaan sehat. Nah, Kak Nopi apa kabarnya hari ini, Kak? Puji Tuhan, aku baik, Kak. Gimana dengan Kakak? Puji Tuhan, luar biasa. Wah, luar biasa ya. Hari ini kita mau ngapain, Kak Nopi? Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Dengar firman Tuhan juga, Kak. Adik-adik di rumah udah siapkan hatinya untuk ibadah hari ini belum? Siap. Bagus. Duh, saatnya kita mau memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Bangkit Ayo, berdiri adik-adik adik-adik. di rumah bangkit berdiri. Mari adik-adik siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk. Seperti Bapa sayang adik. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan. Lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi. See
Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, karena ikat biji matamu Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anak Kristus, demikianlah Kau menuntun Kristus. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anak Kristus, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau berikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu bagiku. Sungguh kami percaya Tuhan, seperti Bapa yang mengasihi anaknya, Kau menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Kau memberikan kami harapan, hari yang indah, yang penuh kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau disenangkan lewat penyembahan kami. Dan kami Tuhan rindu untuk lebih memuji lagi, memuji Engkau, melompat bagi nama-Mu ya Tuhan. Mari setiap adik-adik yang di rumah, yang sudah menyiapkan hatinya untuk memuji Tuhan, sama-sama Kanovi katakan, amin. Oke adik-adik, saatnya memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri yuk, bandi pompa. Yuk. Oke Kak, udah pada berdiri Kak, saatnya Udah. muji Tuhan. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Yesusku tak berubah. Tak berubah. Tepuk tangannya dulu. Yesusku tak berubah, kasih-Nya semakin indah. Setiap hari Bertambah, kuasanya tetap sama, penolongku yang setia, dulu sekarang selamanya. ku puji. Ku puji, Hosana. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku Ku bermasmur. menari bagi Raja. Ku bersyukur karena kasih-Nya. Ku bersyukur karena kasih-Nya. Ku bersyukur karena kasih-Nya. Oke, haleluya. Kanop, tahu nggak ini apaan?
Kak Nopi bisa lihat nggak nih? Aku nggak bisa lihat Kak, kan belum dibuka. Nah, itu dia sama seperti masa depan. Kita nggak bisa lihat masa depan kita nggak ada yang tahu masa depan kita seperti apa, Kak Nopi. Gitu ya Kak? Iya Tapi aku dong. pengen lihat nih Kak. Bukain Kak, buka Kak. Oke. Wah, apaan nih Kak? Bagus banget nih kayak boneka. Oh iya bener boneka Kak. Warna pink gitu Bagus ya, kan? Kak? Wih, Lucu bagus deh. tuh. Iya aku suka. Gitu Kak Nopi, sama seperti masa depan kita semua. Oh gitu Kita nggak ada Kak. yang tahu, tapi Iya. Tuhan punya rencana yang baik buat kita, yang indah buat kita. Tuhan Yesus. Biar dong. Wah, kalau gitu kita harus berharap sama Tuhan Yesus aja ya Kak. Ya Kak Sena, kita tuh hanya berharap sama Tuhan Yesus. Iya, Kak. Betul, sama Kak. seperti pujian yang mau kita naikkan saat ini. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu ya. Siapkan hatimu, berikan sikap yang terbaik. Katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Angkat tangan kananmu, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku. Ku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Katakan ini, kaulah harapan dalam hidup, kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan. Sama-sama katakan, dalam hidupku. Shalom adik-adik Aero Kids dan City Light, apa kabar? Kakak berharap kita semua sehat dan penuh sukacita. Kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau datang mengurapi kami, memberkati kami, membuat kami fokus Tuhan, membuat kami dengar-dengaran sehingga kami mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi, memberikan bahasa-bahasa yang sederhana sehingga kami semua mengerti Tuhan apa maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yang sudah siap katakan yes, yes, yes. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kakak mau tanya sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Adik-adik masih ingat nggak tokoh di dalam Alkitab yang namanya itu artinya tertawa? Hahaha. Masih ingat nggak adik-adik tokoh di Alkitab yang arti namanya adalah tertawa? Yang masih ingat, angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Oh, oke. Siapa yang arti namanya adalah tertawa? Siapa? Ishak, betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Bapak Ishak. Oke adik-adik? Oke, kita buka Alkitab kita di Kejadian 26 ayat pertama sampai 35. Nah, adik-adik baca sendiri di rumah ya. Kakak percaya adik-adik suka baca Alkitab, suka baca firman Tuhan. Amin? Amin. Oke. Pada saat itu sedang terjadi kelaparan yang melanda keluarga Bapak Ishak. Kelaparan itu enak gak ya adik-adik ya? Nggak enak. Kalau adik-adik lapar, adik-adik punya makanan, bisa makan. Tapi kalau kelaparan, sudah tidak ada makanan. Oleh karena itu Bapak Ishak berpindah ke Gerar. Kemana adik-adik? Yes, ke Gerar. Tuhan berfirman kepada Bapak Ishak untuk
menetap di Gerar sebagai seorang yang asing. Orang asing itu tidak kenal tetangga, tidak punya saudara, jadi menjadi seorang yang asing di Gerar. Tapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai Bapak Ishak, akan selalu memberkati Bapak Ishak. Dan Tuhan ingat janjinya untuk menjadikan keturunan Bapak Ishak seperti bintang di langit banyaknya. Adik-adik, menjadi orang asing itu enak nggak? Nggak enak. Tapi Bapak Ishak mau taat sama perintah Tuhan. Adik-adik taat juga ya sama perintah Tuhan ya. Amin. Kemudian Bapak Ishak menetap di Gerar bersama istrinya, bersama anaknya. Nah, adik-adik, istrinya Bapak Ishak itu namanya Ribka. Ibu Ribka ini seorang yang sangat cantik. Karena kecantikannya, Bapak Ishak takut. Aduh, jangan-jangan nanti aku dibunuh sama orang Filistin karena mereka menginginkan istriku. Jadi Bapak Ishak berbohong. Bapak Ishak berkata kalau Ribka adalah saudaranya. Lalu sang Raja Abimelek mengetahui hal itu. Kemudian raja memerintahkan kepada seluruh rakyatnya, tidak boleh ada yang mengganggu Bapak Ishak ataupun Ibu Ribka. Nah, di Gerar Bapak Ishak bekerja dengan keras. Bapak Ishak menabur benih. Bapak Ishak menerima janji Tuhan karena Bapak Ishak percaya, memiliki iman kepada Tuhan, dan Bapak Ishak bekerja dengan keras. Akhirnya kita bisa baca di ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Sebab ia diberkati Tuhan. Jadi hasil panen Bapak Ishak sungguh melimpah karena Tuhan menepati janjinya. Karena Tuhan memberkati Bapak Ishak. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena Bapak Ishak yang adalah orang asing, Bapak Ishak yang adalah orang baru di tempat itu, karena kerja kerasnya, karena berkat Tuhan, akhirnya Bapak Ishak mendapatkan panen yang banyak, 100 kali lipat. Hal itu membuat Bapak Ishak menjadi kaya, bahkan semakin kaya dan sangat kaya. Bapak Ishak mempunyai banyak hewan ternak, adik-adik. Bapak Ishak juga memiliki pekerja-pekerja yang bekerja untuk merawat ternaknya, untuk menjaga ladangnya. Luar biasa Bapak Ishak, sangat diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, karena Bapak Ishak itu sangat kaya, sangat diberkati, orang Filistin menjadi cemburu. Menjadi apa adik-adik? Cemburu. Mereka melihat, loh, kok Bapak Ishak sangat diberkati? Mereka tidak suka. Dan pada akhirnya Raja Abimelek mengusir Bapak Ishak keluar dari Gerar. Bapak Ishak harus meninggalkan Gerar karena raja tidak suka. Oke adik-adik, kita lihat. Orang Filistin dan Raja Abimelek, mereka iri hati. Mereka tidak suka melihat orang sukses. Apakah itu baik adik-adik? No, itu tidak baik. Seharusnya orang Filistin itu mencontoh Bapak Ishak. Kenapa ya Bapak Ishak bisa sesukses itu? Kenapa ya Bapak Ishak sangat diberkati? Tapi yang ada malah orang Filistin iri hati. Jangan dicontoh ya adik-adik ya. Kita harus menjadi orang yang senang kalau melihat teman kita senang. Amin. Amin. Kita lanjutkan.
Karena Bapak Ishak diusir dari Gerar, maka Bapak Ishak pergi meninggalkan Gerar. Lalu Bapak Ishak membawa istrinya, membawa hewan ternaknya, membawa gembala-gembalanya keluar dari tempat itu. Kemudian mereka menetap di lembah Gerar. Di situ Bapak Ishak melihat ternyata ada banyak sumur yang dulu digali oleh Bapak Abraham. Nah, adik-adik ingat, Bapak Abraham adalah papanya Ishak. Oke, nah ternyata banyak sekali sumur yang dulu dibuat oleh Bapak Abraham ditutup oleh orang Filistin. Saat itu Bapak Ishak bekerja dengan keras. Bapak Ishak berusaha karena Bapak Ishak perlu air. Bapak Ishak menggali kembali sumur itu. Dan apa yang terjadi? Mata air keluar dari sumur itu. Bapak Ishak mendapatkan air dari sumur itu. Melihat hal itu, ternyata ada gembala Gerar yang merebutnya. Akhirnya terjadilah perkelahian antara gembala Bapak Ishak dan gembala Gerar. Dan Bapak Ishak pun mengalah adik-adik. Bapak Ishak merelakan sumurnya dipakai oleh gembala Gerar. Itu sumur yang pertama. Kemudian Bapak Ishak menggali lagi sumur yang kedua. Ternyata di sumur yang kedua masih sama. Saat air keluar dari sumur yang digali oleh Ishak dan gembalanya, ada lagi gembala Gerar yang merebutnya. Akhirnya Bapak Ishak mengalah dan mencari sumur yang ketiga. Nah, pada sumur yang ketiga ini Bapak Ishak bekerja lagi dengan keras, menggali lagi sumur tersebut, dan pada akhirnya mata air keluar dari sumur tersebut. Bapak Ishak bisa tinggal di situ, menetap di situ, mendapatkan kehidupan di situ tanpa ada pertengkaran. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, setelah itu di ayat ke-23 dikatakan, dari situ Bapak Ishak dan keluarganya pindah ke Beersheba. Kemudian Allah menampakkan diri dan berfirman lagi kepada Bapak Ishak. Allah menyampaikan bahwa Bapak Ishak nggak perlu takut karena Tuhanlah yang akan selalu menyertai Bapak Ishak. Tuhanlah yang akan selalu memberkati Bapak Ishak, dan Tuhan selalu memegang erat janjinya bahwa Tuhan akan membuat keturunan Bapak Ishak menjadi sangat banyak. Haleluya, puji Tuhan. Dan satu hal yang selalu kita ingat dari Bapak Ishak adalah bagaimana Bapak Ishak selalu mengucap syukur. Setelah itu Bapak Ishak membuat mezbah sebagai bentuk ucapan syukur untuk Tuhan. Nah, adik-adik, kemudian ternyata sang Raja Abimelek menemui Bapak Ishak. Raja dan Bapak Ishak membuat perjanjian damai bahwa mereka tidak akan lagi saling berantem. Mereka menjadi damai. Mereka akan saling berbuat baik. Karena Raja Abimelek tahu ternyata Ishak punya Tuhan yang selalu memberkati Ishak luar biasa. Dan pada hari itu juga hamba-hamba Ishak memberitahukan kepada Bapak Ishak bahwa mereka menemukan sumur yang keluar airnya dan mereka mendapatkan air. Jadi di tempat Bapak Ishak sekarang, Bapak Ishak mendapatkan sumber air lagi. Di situ sampai sekarang tempatnya diberi nama Beersheba. Dan Bapak Ishak menjadi sangat diberkati Tuhan di tempat itu. Betapa luar biasa perjalanan hidup Bapak Ishak. Dari yang kita ingat, Bapak Ishak merasakan kelaparan, kemudian Bapak Ishak tekun, bekerja keras dan diberkati Tuhan. Kemudian Bapak Ishak diusir karena banyak orang yang tidak suka. Kemudian Bapak Ishak bekerja keras lagi. Bapak Ishak mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan luar biasa kasih setia Tuhan akan Bapak Ishak, dan Bapak Ishak tetap setia selalu mengucap syukur akan Tuhan, dan Tuhan semakin memberkati Bapak Ishak. Oke adik-adik, dari sini kita akan belajar poin-poin yang
dapat kita contoh dari Bapak Ishak. Yang pertama adalah taat. Adik-adik tahu saat Bapak Ishak harus menjadi orang asing di Gerar, Bapak Ishak tetap taat sama firman Tuhan karena Bapak Ishak percaya. Bapak Ishak menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan yang memberikan perintah dan Bapak Ishak taat. Kemudian yang kedua, Bapak Ishak memiliki iman yang kuat kepada Tuhan dan Bapak Ishak selalu berusaha. Jadi harus seimbang adik-adik. Kalau adik-adik mempunyai iman, mempunyai usaha, wah Tuhan senang banget sama adik-adik. Adik-adik punya cita-cita jadi pilot, adik-adik punya cita-cita jadi dokter, jadi astronot. Miliki iman, aku pasti bisa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan adik-adik juga harus berusaha. Kemudian poin yang ketiga, Bapak Ishak adalah seorang yang mau berbagi. Bapak Ishak nggak pelit. Ingat nggak saat Bapak Ishak menemukan sumur? Bapak Ishak merelakan, oh ya sudah bisa dipakai untuk gembala Gerar. Begitu juga adik-adik. Kalau adik-adik memiliki sesuatu yang lebih, misalnya adik-adik lebih pintar berhitung daripada teman-temannya, adik-adik bisa ajarin temannya, berbagi ilmu sama temannya. Adik-adik memiliki makanan lebih, adik-adik boleh sharing ke kakak, ke adik. Jadi adik-adik, mungkin adik-adik nggak tahu masa depan nanti adik-adik akan jadi apa ya. Tapi satu hal yang harus adik-adik selalu ingat, adik-adik harus menaruh harapan adik-adik pada Tuhan. Karena Tuhan pasti memberkati adik-adik. Ingat tadi apa? Taat. Adik-adik taat sama Tuhan, taat sama orang tua, rajin membaca Alkitab, memuji menyembah Tuhan. Kemudian adik-adik beriman dan berusaha, yakin dan rajin belajar. Kemudian adik-adik jangan pelit, harus berbagi ya. Kemudian adik-adik sabar menanti rencana Tuhan. Gak harus cepet-cepet dapetinnya. Kalau yang lain kayaknya kok udah dapat nilai 10 terus aku belum. Tak apa-apa, setiap proses orang itu beda adik-adik. Jadi adik-adik harus tetap sabar dan harus tetap pantang menyerah. Terus berusaha dan selalu mengucap syukur. Pasti Tuhan berkati. Akan rencana-rencananya yang indah untuk Bapak Ishak. Jadi, oke, sekarang adik-adik kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Bapak terima kasih, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang selalu menepati janji. Kami tahu Tuhan masa depan kami telah Engkau sediakan Tuhan. Kami mau terus berusaha melakukan yang terbaik dan kami selalu percaya Tuhan. Kami menaruh harapan kami pada pribadi yang tepat, pribadi-Mu Tuhan, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau selalu menolong kami, Roh Kudus-Mu memampukan kami di dalam hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sekarang waktunya kita ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Nah, itu dia ayat hafalan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom adik-adik. Nah, pengumuman minggu ini, adik-adik jangan lupa ya. Minggu depan kita masih beribadah online. Nah, di jam yang sama ya, jangan lupa. Yang kedua, pengumuman yang kedua, jangan lupa ya adik-adik. Jangan lupa, ingat, bahasa Bataknya dibilang sotung lupa habu ya. Setiap hari Sabtu kita masih tetap mendengarkan siaran Erodio. Erodio ya, jangan lupa di P-Hope Radio. Jam 4 sore. 4 ya, bukan 5, bukan 3. Apalah itu? Jam 4. Oke? Pengumuman yang ketiga. Nah, dengar baik-baik ya. Pemenang aktivitas minggu lalu sebagai berikut. Nah, adik-adik tengoklah. Ada nggak muka adik-adik di sini ya? Kalian hafal-hafal tuh. Jangan salah buka ya. Ingat-ingat. Oke lah ya. Cukuplah pengumuman minggu ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang waktunya kita mau aktivitas. Aktivitas minggu ini, adik-adik siapkan kertas dan alat tulisnya. Aktivitas minggu ini kita mau tebak lagu. Weh, kayak berpacu dalam melodi gitu deh. Nah, adik-adik tulis nama adik-adik di sini dan ibadahnya. Ini contohnya Anita AK4. Nah, nanti ada nomor 1 sampai nomor 5. Oke, kita mulai. Lagu yang pertama, Mainkan Kak Cila. Coba tebak. Adik-adik tahu nggak? Kalau udah tahu langsung ditulis jawabannya sekarang. Sekarang. Oke? Nah, ada yang belum tahu? Kita ulangi sekali lagi Kak Cila. Lagu yang kedua, Mainkan Kak Cila. Waduh, gampang banget gak tuh lagunya tuh. Adik-adik belum tahu ya? Masih belum denger ya? Ulangi sekali lagi Kak Cila, kita kasih. Oke. Lagu yang ketiga sekarang. Mainkan Kak Cila. Denger gak tadi tuh? Kak Cila sekali lagi Kak, ayo Kak. Oke, sekarang lagu yang keberapa tuh? Keempat. Oke, mainkan Kak Cila. Kebangetan. Kita ulang sekali lagi biar adik-adik lebih jelas. Ayo Kak Cila. Tahu kan? Langsung tulis. Nah, sekarang lagu yang kelima. Mainkan Kak Cila.
yang belum tahu, dengerin sekali lagi Kak Cila. Nanti kertas yang tadi ada tulis jawaban lagu-lagunya ketika dipoto, ya, ketika difoto, lalu adik-adik kirim ke nomor yang ada di bawah. Jangan lupa ya. Terima kasih adik-adik. Shalom adik-adik, saatnya kita doa syafaat. Siapkan hatimu, lipat tanganmu, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat ibadah yang telah berlangsung pada hari ini. Sungguh biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan berkat firman yang telah kami dengar hari ini, kiranya boleh tumbuh dalam hati kami dan berbuah manis. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami rindukan bangsa Indonesia yang aman, yang penuh damai sejahtera Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk para pemimpin kami, berdoa untuk Pak Jokowi dan wakilnya ya Tuhan. Bahkan setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan telah pakai dan Tuhan telah panggil, kiranya Tuhan kebijakan yang mereka ambil boleh menyejahterakan setiap kami. Juga kami berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami, setiap orang-orang yang telah berjaga-jaga atas kami, kiranya Tuhan Engkau memakai Gembala pembina kami, Bapak Niko Tuhan, Gembala rayon kami, Bapak Wiweko Tuhan, dan juga kakak-kakak sekolah minggu yang Tuhan telah tempatkan bagi kami. Kami berdoa untuk setiap pemimpin rohani kami, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memakai setiap pemimpin rohani kami untuk lebih lagi mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu Tuhan untuk taat melalui hamba-hambamu, melakukan perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berikan juga kami hati yang penuh dengan cinta-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kecukupan bagi kami, Engkau yang menyediakan, bahkan memberikan masa depan yang indah bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, pertemukan kami lagi Tuhan lewat ibadah yang akan datang di minggu depan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, sebelum kami tutup doa kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan melalui Kak Yafet. Shalom adik dikasih Tuhan. Hari ini kita belajar sesuatu yang ajaib, bahwa Tuhan punya rencana, bukan hanya rencana, tetapi rancangan. Rancangan itu sesuatu yang sangat detail dari Tuhan buat kita. Bagaimana Ishak mengalami sesuatu yang dahsyat di negeri orang. Jadi kita tetap berharap pada rancangan Tuhan. Mari, angkatlah tanganmu dan dengarkanlah sabda firman Tuhan. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu begitu luar biasa hari ini Tuhan. Mereka bersungguh-sungguh sudah mendengar sabda firman Tuhan, bagaimana Engkau punya rancangan yang indah. Demikian juga Engkau punya rancangan yang indah bagi setiap anak-anak-Mu. Anak-anak yang Engkau berikan kesehatan yang luar biasa. Mereka sehat, mereka kuat. Engkau tambahkan kepintaran, kepandaian dalam kehidupannya. Tuhan, berkati seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu ini. Tangannya tangan yang Engkau urapi untuk mengerjakan tugasnya dan Tuhan buat berhasil. Tuhan, aku juga berdoa buat papa mama mereka, papa mama dari anak-anak Tuhan. Beri kesehatan, beri ekonomi yang baik, beri kekuatan yang begitu dahsyat daripada Tuhan. Sehingga kami semua percaya dengan rancangan-Mu yang indah, masa depan yang penuh harapan. Karena kami percaya kasih setia, kasih karunia, anugerah berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga memenuhi kami semua. Dan Dia sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan kami semua, memampukan kita semua untuk nanti saat Engkau menjemput kami di awan-awan permai, dan kami akan berpindah hidup kekal di surga bersama Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin.